Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk Cisco Packet Tracer, tepatnya pada modul 6 lab 6.8.1 ya, dengan judul Packet Tracer Configure NAT for IPv4. Nah, dalam lab kali ini pengerjaan kita bakal berfokus pada konfigurasi dynamic NAT with path dan konfigurasi static NAT-nya. Jadi di sini untuk instruksinya kita di sini menggunakan nama ACL untuk parameter transform LAN 1, LAN 2, LAN 2. Use the name. Oke, di sini ada nama ininya ya, nama ACL-nya yaitu R2 NAT. Untuk address dari LAN 1, LAN 2, LAN 3. Oke. Create a NAT pool name. Oke, untuk NAT pool-nya dikasih nama R2 pool. The pool shall use the first address from the. Oke, jadi awalan poolnya itu harus dari address berikut dengan 130. Berarti kalau 130 128 ya. Jadi di sini kita akan cari address pertamanya. Kemudian address space the pool name oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi NAT with ACL dan NAT pool that you have created. Oke, kita akan buat dua konfigurasi itu. Selanjutnya konfigurasi NAT second address. Oke, kita akan mengkonfigurasi static NAT-nya setelah kita konfigurasi NAT dengan ACL. Lalu konfigurasi interface that will participate in NAT. Oke, kita akan konfigurasi interface berapa aja gitu yang dipasangin NAT. Kalau kita lihat di assessment item, di sini udah ada spesifikasi dari konfigurasinya ya, di R2 tepatnya. Jadi ACL-nya namanya R2 NAT. Lalu NAT-nya ini ada NAT inside. Lalu ada pulse dan ports yang dipasangin NAT inside atau NAT mode dia inside maupun outside ya. Kita langsung aja mulai konfigurasinya. Jadi mulai dari R2 kan. Kalau kita sini enable, kalau kita lihat sini ada addressing table ya, agar kita tahu IP yang ada pada topologi di samping tersebut ya. Jadi kita masuk ke configure terminal. Setelah kita masuk, di sini kita lihat dulu apa aja interface yang harus disetting ya. Kita mau dari portnya dulu deh. Ethernet 00 serial 00. Oke, Ethernet 00. Kita lihat arahnya dulu. Oke, ke kiri LAN 2 00. Sisanya 00 serialnya dari sini 000 0001. Oke, 010. Oke, berarti kita udah tahu urutannya ya. Jadi kita untuk hal yang langkah pertama kita masuk ke interface 0/0 dulu. Oke. Sorry, Fast Ethernet, dia makanya Fast Ethernet ya, bukan Gigabit Ethernet. Jangan sampai salah nih, nanti kalau salah konfigurasinya nggak bakal masuk. Nah, seperti yang kita tahu, kalau arahnya ke LAN ya, ke dalam LAN ini, berarti NAT-nya adalah inside. Jadi begitu juga dengan yang nanti ke arah R1, ke arah R2, itu nanti kita berikan konfigurasi NAT inside. Nih, baru deh kita end. Lalu F lagi. Interface serial 00 ya. 0/0 IP NAT inside. Kemudian serial 001 nya IP NAT
inside, selanjutnya yang ya kan ini 001. Oke, sabar, cek dulu portnya. Oke, 001. Nah, yang ke arah internet ini kita pasang IP net outside ya, karena diarahnya ke internet, bukan ke daerah LAN lain atau broadcast domain lain. Jadi kita masuk ke IP net interface serial 0/1/0 tadi ya. Oke, IP net outside. Nah, setelah itu baru kita cek dulu completionnya bagian port. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita akan buat NAT poolnya dulu deh. Kita akan buat NAT poolnya dulu. Tadi namanya adalah R2 pool ya. Di IP nya sekian, berarti kita mau kan 130 kan biasanya 2 host kan ya. Ya isinya 2 host, berarti 128 itu network ya. 129 berarti makanya dari 129 sampai ya 130 aja. Atau sorry, 130 tuh 2 network kan ya. Kalau 130 kan 4 host, kalau nggak salah 4 host, 4 host. Jadi satu host pertama itu dipakai buat network, host 2, host 3 yang bisa dipakai, host 4 buat broadcast. Jadi ya benar, dari 129, 130, 131 nya jadi broadcast. Kita exit. Oke, selanjutnya kita buat IP net pool. Jangan lupa namanya disesuaikan R2 pool. Kemudian nah baru sini IP nya ketik ya 209.165 sesuai dengan instruksi 202.129, ingat ya 109. Ini pool yang bisa pakai sampai 209.165.129. Net masknya adalah 255.255.255.252. Oke, setelah itu kita coba enter. Invalid detect. Oke, ada typo ya, sorry. Nah, setelah itu baru kita konfigurasi IP net inside nya. Source list, kita kasih nama R2 net sesuai instruksi. Poolnya pakai R2 pool. Overload. Selanjutnya baru kita NAT statiknya, NAT inside sort list static, source static, sorry atasnya bisa di tab 192.168.20.254 hingga 209.165.202.130. Oke, baru selanjutnya IP access list standar R2 NAT ya, karena namanya R2 NAT kan untuk ACL permitnya. Oke, baru kita konfigurasi permitnya 192.168.10.0, lalu wildcardnya 000.255, enter. Permit 10.0.0.0.255, baru berikutnya yang 20.0
lalu 30.0 dan M WR. Nah, kalau kita lihat completionnya ini sudah 100% dan di assessment item pun dia sudah checklist semua. Mungkin cukup sekian untuk lab kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.